Bismillah, beberapa brand sempat menunda peluncuran smartphone baru setelah kondisi keamanan di Indonesia sempat memanas beberapa pekan lalu. Salah satunya Realme ini. Dan ini membuat saya punya waktu untuk mengejar konten untuk pembahasan Realme 14T sebelum datang penerusnya. Saya cek di online harganya sekarang sekitar 2,8 jutaan untuk yang 128 GB dan 3 jutaan tipis untuk varian 256 GB. Apakah sudah worth the price nih saat ini? Yuk mari kita bahas. Mundur dulu sedikit, ini tuh smartphone Realme pertama yang ada akhiran huruf T-nya. Biasanya kan huruf di belakangnya itu I kecil atau S kecil ya di belakang angkanya. Entah kenapa kali ini pakai huruf T kapital, padahal saya nilai sama sih sifatnya, yaitu sebagai versi lebih terjangkau untuk Realme Number Series. Masalahnya, namanya kan jadi mirip sama produk brand sebelah, pesaing lagi. Tapi terlepas dari polemik itu, sebetulnya device-nya sih oke ya, di mana dia punya desain lurus kekinian dengan layar AMOLED 120 Hz dan berdimensi 6,67 inci. Sudah punya in-display fingerprint scanner serta pakai punch hole untuk kamera depannya. Dapur pacu lumayan gegas dengan modem 5G pula dan baterainya besar 6000 mAh dengan fast charging 45 watt. Dan nampaknya Realme makin lekat dengan image menjual smartphone dengan ketahanan yang lebih ya, di mana smartphone ini punya rating IP69 untuk water and dust resistennya. Untuk multimedia, selain layarnya yang sudah AMOLED, dia juga sudah pakai stereo loudspeaker dengan dedicated speaker grill dan UI-nya pakai versi 6.0 berbasis ColorOS 15 tentu saja alias Android 15 juga. Dan untuk imaging, dia punya kamera belakang 50 megapiksel serta kamera depan 16 megapiksel. Semuanya hadir dengan RAM 8 GB dan dapur pacunya ini diotaki MediaTek Dimensity 6300, prosesor 5G yang fabrikasinya 6 nanometer. Gimana? Fair pricing? Andai kata kamu itu adalah tim mendang-mending yang suka ngoprek urusan harga HP orang, tapi bisa belanja online juga dan butuh RAM lebih besar, dan juga sensitif soal prosesor yang digunakan, sebaiknya kamu cek dulu unboxing Realme P3 yang pernah saya upload. Atau cek juga produk yang saya munculkan di video ini dan link di deskripsi. Karena beberapa seller udah bisa jual Realme 14T lebih murah dari harga launchingnya dulu. Nah, kalau sudah gitu, gimana? Lebih enak buat dipinang? Kebetulan beberapa bulan lalu pas pengujian kameranya, saya bawa 3 buah smartphone berbarengan yang masing-masing mewakili satu negara di Asia Timur. Entah karena sudah terbiasa atau bagaimana, polesan nada warna asal Tiongkok yang ada di Realme 14T terasa lebih mengena di mata saya. FYI, satu device lain adalah HP Korea dengan prosesor sama tapi harga di bawahnya. Sementara satu lagi adalah mantan flagship dari brand Jepang yang punya sensor kamera 1 inci. Nah, saya rasa metering, fokus maupun pengaturan tone warna dan image processing yang Realme lakukan lebih masuk di mata saya. Terlebih untuk foto-foto outdoor dengan cahaya terik, dynamic range-nya terasa lebih baik dan lebih benar kalau versi saya. Maksudnya dalam mengangkat highlight di bagian gelap maupun shadow di bagian terang. Cuma memang Realme 14T ini lagi ikut-ikutan tren HP gegas yang kameranya cuma wide 50 megapiksel saja, bisa in sensor zoom 2 kali, tapi nggak punya lensa tele atau bahkan ultra wide. Kalau kamera depan, saya menilai hasilnya biasa aja tapi cenderung bagus sih. Cuma cakupan lensanya tuh luas saat saya lakukan uji vlogging kemarin ya, jadi wide gitu yang kerekam. Sayang, perekaman video depan belakang maksimal hanya Full HD dan audio yang terekam terasa di bawah rata-rata. Banyak merekam noise lain dan suara saya yang terekam kurang jernih. Silakan cek sampel lengkapnya di akhir video nanti ya. Namun entah kenapa saya merasa hasil kameranya saat dibuka di laptop tak semenakjubkan seperti ketika saya lihat langsung di galeri smartphone-nya. Jadi cek dan komen ya teman-teman, gimana menurut kamu kualitas kameranya ini? Anyway, yang bikin nyaman selama saya memakainya sih kombinasi dari bentuknya yang tipis, performa yang cukup gegas, dan tentunya Android 15 yang sudah dibalut Realme UI yang merupakan turunan dari ColorOS.
Hanya saja, kesenangan saya di video unboxing yang merasakan always on display-nya menyala terus agak terganggu dengan temuan bahwa fitur ini ternyata hanya bertahan beberapa detik saja, kemudian padam. Entah, mungkin sewaktu unboxing dia mengenali ada wajah yang sedang memandanginya, atau update-update software yang saya lakukan yang akhirnya membuatnya seperti ini. Nah, sisi baiknya, update softwarenya terbilang rajin diberikan, di mana grup BBK nampak step up banget ya di urusan software dan user experience-nya. Buat saya, ini jadi smartphone yang cukup pantas dikatakan all-rounder, di mana performanya nyaman untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, gaming menengah masih lancar, layar sedap dipandang dan smooth juga, multimedia oke, meski kameranya masih sebatas bagus buat foto saja dengan hanya satu focal length. Yang pasti sih aman ya buat dibawa pergi jauh dari colokan, kan baterainya besar dan ngecasnya juga cepat. Nah, satu alasan buat menunggu penerusnya adalah jika kamu butuh baterai yang lebih besar lagi dari ini. Bener deh, kalau 6000 mAh sudah cukup banget buat kamu, ini bisa dipinang juga kok. Sudah pantas ya, harganya udah lebih enak apalagi kalau kamu belinya online dengan berbagai diskon. Gitu aja kali ya pembahasannya, silakan disimak sampel kameranya. Hatur nuhun dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman video maksimal di Realme 14T ini di Full HD 60 fps. Cuma saya rekam di 30 fps saja. Bandingin kiri yang teduh dan kanan yang terik ya dari mid range-nya. Stabilisasinya kelihatannya lumayan. Tilting dan panning. Lalu kita putar balik ke arah yang silau. Jalan lagi, silakan disimak audionya. Stabilisasinya kelihatannya bagus ya, walaupun ya masih kelihatan goyang kiri kanan ya. Kalau kamera depan 30 fps aja Full HD, cuma wide ya, dan highlightnya ke wajah kentara banget. Jadi kalau di sana terasa over bright karena dia ningkatin exposure di wajah. Agak merah. Gimana kalau, nah gini lebih enak. Nah gini lebih enak ya, ini udah paling enak tone warnanya. Kalau nggak ada backlight, ya makin merah. Kurang lebih kayak gitu ya. Silahkan disimak stabilisasinya dan juga audionya, komen ya. Kalau ini perekaman video di kondisi yang lebih ideal ya, lebih teduh. Kita jalan lagi.